Baik anak-anak, materi selanjutnya adalah benua Australia. Nah, benua Australia ini tunjukkan sekali lagi, ini benuanya, ya. Benua Australia. Letak astronomis dari benua Australia 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Dengan luas wilayahnya adalah 7.614.500 km persegi. Ya, ingat, benua Australia itu adalah satu-satunya benua yang ada di bagian selatan bumi kita. Seluruh wilayahnya ada di bagian selatan. Makanya letak astronomisnya 10 derajat LS sampai 14 derajat LS karena tidak sampai ke garis khatulistiwa. Gitu ya. Kemudian benua Australia juga merupakan satu-satunya benua yang hanya punya satu negara, yaitu negara Australia. Ya. Meskipun hanya satu negara, tapi benua Australia itu terdiri atau dibagi menjadi 8 negara bagian. Yang pertama New South Wales, kemudian Victoria, Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Australia Barat, dan Australia Utara, serta daerah khusus ibu kota. Nih ya. Nah, sekarang kita lihat ke peta. Ya, nih Australia. Tadi batas-batasnya sudah saya sebutkan. Di sini bisa kalian urutkan saja dari Laut Timor, Laut Arafuru, Selat Torres, kemudian Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Hindia. Itu batas Australia. Nah, sekarang saya tunjukkan negara bagiannya. Yang pertama Victoria. Nah, ini ya. Ini di sini ada Australia Barat, Australia Utara, Australia Selatan, New South Wales. Ini ada batas merah-merahnya ya kan. Ini Queensland ya. Di sini ada Victoria di sini ya. Kemudian ini Tasmania. Nah, ini adalah negara-negara bagian dari Australia. Udah paham ya tentang pembagian wilayah Australia. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang iklim di benua Australia. Nah, kalian lihat anak-anak, letak dari Australia adalah 10 derajat lintang selatan. Jadi yang berada di 10 derajat lintang selatan itu yang paling utara ini, Tanjung York ini ya. Ini ada pada titik 10 derajat lintang selatan. Nah, daerah dari Tanjung York sampai ini, sampai garis ini putus-putus ini adalah garis 23,5 derajat lintang selatan. Ini ya, dari sini ke utara ini beriklim tropis ya. Tapi dari 23,5 derajat lintang selatan ke selatan ini sampai ke garis ini, garis 40 derajat lintang selatan, ini iklimnya subtropis. Sedangkan Tasmania ke selatan ini, Tasmania ini iklimnya sedang. Ini adalah iklim di benua Australia. Dan karena benua Australia ini cenderung lebih dekat dengan benua Antartika atau dengan kutub selatan, maka di sini lebih banyak dipengaruhi anginnya, lebih banyak dipengaruhi oleh angin dari kutub. Itu ya. Secara umum, iklim di benua Australia itu dibagi menjadi 3, yaitu di pesisir pantai selatan beriklim subtropis. Nah, ini yang selatan ini subtropis jelas ya, karena memang berada di garis lebih ke selatan dari lintang 23,5 derajat lintang selatan. Ini beriklim subtropis. Kemudian di bagian timur ini ya, ini masih dipengaruhi oleh angin pasat. Angin pasat itu angin dari sini nak ya, dari daerah tropis ini ya, sehingga yang dipengaruhi oleh angin pasat sepanjang tahun. Kemudian di bagian selatannya sendiri ini beriklim dingin atau beriklim sedang yang sangat dingin. Kenapa? Dekat dengan kutub. Nah, ini iklim tentang iklim di benua Australia. Kemudian kondisi alam, bentang alam Australia ya. Sekarang kita bahas. Di Australia ini secara umum
bentang alamnya atau bentuk muka buminya sebagian besar adalah padang pasir. Ini ya, gurun di sini. Di sini ada gurun gypsum, gurun pasir besar dan sebagainya. Ini sebagian besar gurun. Lalu di mana mereka tinggal atau penduduknya tinggal? Sebagian besar mereka tinggal di daerah-daerah pantai ini ya. Di daerah-daerah pantai. Nah, di sini. Karena memang di sinilah banyak terdapat air. Ingat, air adalah salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Ini ya. Kemudian benua Australia itu memiliki banyak pegunungan yang tinggi. Rata-rata ketinggian dari pegunungannya sampai 300 meter. Kemudian ada dataran rendah dan dataran rendah tadi banyak yang lebih rendah dari permukaan laut. Di mana itu? Ada di cekungan Carpentaria dan Eyre dan Murray yang terletak titik terendahnya ada di Danau Eyre. Ini nah, di danau ya. Dan di sini ini ada cekungan di daerah sini ini lebih rendah dari laut. Daratannya itu lebih rendah dari permukaan air laut. Itu ya. Kemudian tadi saya sebutkan gurun. Nah, di sini sudah Ibu sebutkan tadi ada gurun gypsum, ada gurun pasir besar dan sebagainya. Kemudian ada Great Sandy. Itu ya. Di sebelah barat ada juga pegunungan Hamersley. Sebelah sini ya. Artinya ada pegunungan Hamersley dan King Leopold. Puncak tertingginya adalah Gunung Bruce. Ya, di sini tidak nampak, tapi yang jelas ada di sini nih pegunungannya dengan puncak tertinggi Gunung Bruce. Kemudian ada juga pegunungan Darling di sini ya. Kalau kalian melihat peta geografis silakan dicari di sini ya, pegunungan Darling. Kemudian pegunungan McDonnell, Stewart dan Musgrave di sini ya, ada pegunungan itu ya. Kemudian di wilayah bagian timur ini kenampakan yang sangat khas sekali. Di sini ada pegunungan dinding besar. Ya. Biasanya disebut dengan atau nama aslinya adalah Great Dividing Range. Nih ya. Ini kalau dilihat dari sejarah terbentuknya diperkirakan merupakan tumbukan tabrakan antara lempeng kulit bumi dari Pasifik dan lempeng benua Australia. Terjadi tumbukan maka terciptalah pegunungan dinding besar. Itu ya. Ini adalah tentang bentang alam benua Australia. Kemudian berbicara tentang tata air. Tata air yang pertama adalah sungai. Ini ada sungai Darling, ada sungai Murray di sini ya. Ini tata airnya. Silakan dilihat yang berwarna biru-biru ini. Ini adalah perairan atau tata air yang ada di benua Australia. Danaunya, nah ini yang warna biru. Nah ini silakan dilihat. Itu adalah danau yang ada di Australia. Jenis tanah di Australia itu lebih banyak tanah latosol dan tanah potsol. Kenapa tanah potsol? Karena ada beberapa daerah di Australia tuh curah hujannya sangat tinggi. Tuh. Sehingga banyak tanah-tanah yang kesuburannya terkikis. Sehingga terciptalah tanah yang tinggal tanah yang tidak subur karena kehilangan hara, unsur haranya. Sedangkan di lapisan bawahnya itu adalah batuan padat, batuan solid gitu ya. Itu jenis tanah di Australia. Flora dan fauna di Australia ini sangat khas sekali karena memang meskipun di sini beriklim tropis tapi sangat dipengaruhi oleh angin kutub gitu ya. Floranya apa saja? Flora yang terkenal di Australia sama dengan daerah Indonesia bagian timur, yaitu yang paling banyak adalah Eucalyptus atau kayu putih, daun kayu putih gitu ya. Kemudian karena di sini banyak gurun, tapi bukan seperti gurun pasir seperti di Afrika tadi. Tapi masih banyak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan tapi tumbuhan gurun. Itu ya. Contohnya seperti rumput, padang rumput tapi sangat kering. Gitu ya. Kemudian meskipun di sini sebagian besar adalah gurun,
di Australia masih menghasilkan banyak daerah yang menghasilkan gandum, kemudian barley, kemudian jagung dan sorghum, gitu ya. Dan ingat anak-anak, meskipun di sini sebagian besar wilayahnya adalah gurun pasir, tapi Australia punya teknologi yang bagus untuk pertanian, sehingga Australia itu bisa mengekspor hasil pertanian. Contohnya apa? Ya seperti buah-buahan gitu ya. Kemudian sampingan dari pertanian apa? Peternakan. Dengan wilayah yang sangat luas padang rumputnya, peternakan di Australia juga sangat besar, bagus. Contohnya apa? Sapi. Indonesia sering mengimpor sapi dari Australia, gitu ya. Kemudian faunanya, fauna di Australia kalian pasti tahu. Fauna khas Australia apa? Kanguru, gitu ya. Fauna di Australia ini banyak binatang atau jenis binatang yang berkantung. Tikus berkantung. Kemudian kanguru. Kemudian jenis-jenis apa ya, kalau di Indonesia itu walabi namanya ya, kanguru kecil tapi berkantung juga. Kemudian seperti apa yang lambat itu namanya koala. Nah, itu juga ada di Australia. Itu ya anak-anak ya. Dan ingat, Australia adalah meskipun daerahnya banyak padang pasir atau gurun pasir, tapi Australia punya teknologi yang bagus untuk pertanian dan peternakan, sehingga Australia menjadi salah satu eksportir daging, eksportir hasil sampingan dari peternakan apa namanya, yang biasa kita pakai untuk baju, ya wool, gitu ya. Itu menjadi eksportir yang utama kemana? Ke Indonesia, ke Jepang atau ke daerah Asia lainnya. Bahkan bisa ekspor ke Eropa dan ke Amerika. Paham ya anak ya? Baiklah. Materi kita sudah selesai. Kita hari sampai sini. Nanti kita usahakan pada saat ada waktu kita akan mengadakan pertemuan melalui Google Meet. Mungkin ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan melalui pertemuan kita di Google Meet atau di Zoom misalkan, gitu ya. Baiklah, saya akhiri sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.